Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita bersama kita melihat Hakim-Hakim pasal 2. Minggu ini kita mulai melihat kitab Hakim-Hakim. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Dan Tuhan akan berbicara dengan kita. Bicara apa? Kita akan menyambut tahun yang baru. Kesulitan tahun 2020 akan berlalu. Tapi sebenarnya tahun 2020 kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Bumi yang menghadapi dalam penyerangan, setiap tempat juga dalam kesulitan. Dan saya juga sangat berterima kasih dalam kesulitan Tuhan melindungi kita. Dan kita juga tetap bertumbuh karena ada kebersamaan dengan Tuhan. Tapi sama itu mengakhiri dari tahun 2002 waktu sangat sulit, tapi kita cepat berlalu. Saya merasa Tuhan membagikan kita. Dan kita ini juga mengalami banyak pengalaman. Dan untuk ini saya berterima kasih. Jadi dalam keadaan ini memasuki kitab Hakim-Hakim. Dan satu minggu yang terakhir ini kita membahas Hakim-Hakim. Dan Hakim-Hakim itu akan berbicara apa dengan kita. Dan kita lebih dahulu lagi membahas kembali yang pasal pertama yang kemarin. Jadi kita begitu Kanaan, Yahuda, ya semuanya dalam keadaan mereka tuh bagaimana. Dan sesudah Yosua meninggal, dan sesudah Yosua mati di Kanaan dan ke-12 suku ini, keadaan mereka tuh bagaimana. Dan pertama tuh mencatat Yahuda. Dan saya tuh merasa tuh mencatat 3 sisi. Yang pertama ya Yahuda. Dan kemarin kan saya tidak membimbing renungan pagi. Dan setiap suku mendapatkan tanah karena perjanjian itu, apakah mereka berhasil? Apakah mereka mendapatkan tanah yang mereka? Ya Tuhan janjikan apa sudah terjadi. Dan saya itu menekankan kembali sangat ada 3 sisi. Yahuda 90% berhasil, yaitu keberhasilan dari Yahuda ada 90%. Yang mendapatkan tanah perjanjian itu tanah 90%. Ayat 1 sampai 21. Kita melihat tuh Yahuda mendapatkan tanah perjanjian itu ada 90%. Jadi keluarga Yusuf itu kami tema itu tidak berhasil. Ayat 21 sampai 26 sampai 35. Dan juga membahas tentang keturunan Yusuf. Itu membahas Efraim. Efraim itu termasuk tidak berhasil. Dia mendapatkan dosis dan tapi tidak termasuk juga tidak berhasil. Tapi lebih baik daripada negara yang lain. Jadi untuk setiap suku dia ada yang gagal,
Yahuda ada 90% dan keluarga Yusuf 50-50, dan yang lainnya semua sukunya adalah gagal. Jadi juga yang suku yang lain termasuk Malaysia atau ayat 29 itu dicatat juga Efraim. Efraim tidak menghalau orang Kanaan yang diam di gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka. Dan juga itu Seburun, Asher, Naftali, dan Dan itu dan juga ditekan sama orang Amori. Dan semua banyak dan suku yang tidak berhasil dan boleh katakan gagal. Dan tidak dicatat bagaimana mereka mendapatkan tanah apa. Dan yang dicatat mereka tidak mendapatkan tanah perjanjian. Jadi saya terhadap pasal yang pertama itu saya itu memahaminya. Dan itu membuat awalnya dari kita hakim-hakim. Ya pertama itu Yosua sudah mati. Dan begini akhirnya Yahuda naik bangkit. Dan terhadap keluarga Yahuda itu sangat dibenarkan. Terhadap keluarga Yusuf ada 50-50. Dan termasuk suku yang lain itu adalah 0-0 dan mereka tuh gagal. Kenapa bisa begini? Dan akan membawa pasal kedua. Jadi pasal pertama itu membawa keluar tuh keadaan hakim-hakim di zaman itu. Jadi keadaan di hakim-hakim itu bagaimana Yahuda ada hasilnya di zamannya hakim-hakim di keadaan itu keluarga Yahuda tuh ada satu keberhasilan dan keluarga Yusuf lah 50-50 dan semuanya tuh gagal. Kenapa bisa begini? Semua yang Tuhan berikan pada bangsa Israel, apakah tidak mungkin akan berhasil? Perjanjian kepada Musa dan juga kepada perjanjian kepada Yosua. Yesus berjanji pada Yosua, di depan hadapanmu tidak ada yang bisa berdiri tegak. Kamu apa yang mendapatkan tempat ini? Kamu membawa bangsa Israel masuk dari timur Hama sampai pati laut sampai sungai yang kecil sampai matahari terbit sampai matahari terbenam. Aku akan berikan padamu. Perjanjian ini kemana? Sekarang Yosua sudah pergi, tidak mendapatkan semua tanah. Perjanjian Tuhan di mana? Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Dan pasal pertama itu Yahuda itu 90%. Keluarga Yusuf 50-50. Pasal suku itu gagal. Bukan sampai di Hama, sampai di sungai Faradi. Di Kanaan aja mereka tidak mendapatkannya. Ini semua ini adalah masalah. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Tuhan berubah? Pasal kedua memberitahukan kita tentang keadaannya.
Sebab pasal pertama itu memberitahukan kita tuh tentang hakim-hakim itu keadaan yang sebenarnya. Selain Yahuda, suku Yahuda semuanya gagal. Kenapa bisa begini? Saya memberikan tema pasal itu, jangan membuat sebagai orang yang meninggalkan Tuhan, dan jangan pikiran positif ya. Yaitu pengajaran. Pengajar ini jangan menjadi generasi yang meninggalkan Tuhan. Dalam pikiran positif ini kita mesti mengikuti Tuhan. Dan saya juga mempromosikan, jadi kalian tuh mesti melihat tuh video klip tuh mengikuti Tuhan. Dan pagi ini membahas firman ini ada sangat istimewa. Dan kali ini habis renungan pagi ini saya akan membuat video klip mengikuti Tuhan di versi ke-40. Jadi dari awal tahun ini sampai sekarang ini saya sudah membuat video klip selama 40 versi ya. Sangat istimewa. Sangat istimewa ya. Jadi minggu yang terakhir sudah 40 versi. 40 ada sebaca satu abad ya. Kok kenapa sangat pas? Dan saya waktu itu merinding dan sangat takut. Ternyata saya sendiri. Saya membuat video klip ini jalan di tengah-tengahnya Tuhan. Dan itu masuk ke versi yang video klip yang ke-40. Yaitu membuat satu tema mengikuti Tuhan, following God. Jadi Tuhan sebenarnya ingin kita generasi itu untuk mengikuti Tuhan. Setiap generasi mesti mengikuti Tuhan. Hari ini. Jadi temanya ini membuat tema jangan menjadi generasi yang meninggalkan Tuhan, tapi menjadi generasi yang mengikuti Tuhan. Dan saya melihat sesuatu yang pas, sebenarnya tidak mungkin. Tahun ini saya akan membuat video klip mengikuti Tuhan. Dan saya membuat satu minggu yang terakhir ya, akhir tahun ini 40 versi ya, pas banget dengan versi 40 ada satu abad. Di satu abad ya sudah satu masa berakhir dan satu masa yang awal, bukan satu abad ya, maaf. Ya Tuhan benar-benar membimbing saya. Saya melayani sudah lama. Kalau saya dihitung dari Kanada, saya tahun 1989. Saya kembali di Hong Kong sudah 20 tahun. Banyak tahun ini sudah 30 tahun. Saya tidak pernah membuat video klip mengikuti Tuhan. Tahun ini mulai. Dan sampai sekarang ada yang ke-40. Ya satu sangat kebetulan. Dan tema ini juga tidak menjadi generasi yang meninggalkan Tuhan, tapi menjadi generasi yang mengikuti Tuhan. Ya gampang dibahas ada mengikuti Tuhan. Nah saya tuh merasa tuh sangat pas.
Dan saya hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau benar di sini. Jadi saudara-saudara semua, jadi kita mesti tetap mengikuti Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mementingkan. Itu melalui perjanjian lama dan perjanjian baru itu yang paling penting itu mengikuti Tuhan. Bangsa Israel juga mesti mengikuti satu pemilihan. Sebenarnya berkata pada bangsa Israel mesti mengikuti satu pemilihan, tetap mengikuti Tuhan. Di pasal pertama itu memberitakan keadaan setiap suku. Jadi boleh dikatakan intinya selain Yahuda semuanya gagal. Dan yang pasal kedua itu memberitahukan kenapa. Karena mereka tidak mengikuti Tuhan. Dan dengan ini saya membagi 4 tema kecil. Waktu itu mereka tidak mengikuti Tuhan. Jadi saya mengikuti satu tema tuh apa? Jadi dalam itu generasi dalam menangis. Tidak sesuatu dalam keadaan hakim-hakim itu mereka itu dalam kesulitan, dalam menangis. Dalam memberikan satu tema ini, sebenarnya tema ini ada tema yang di dalam negatif ya. Itu kalau ingin dalam tema yang positif ini, hati-hati dalam masa menangis. 1-5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengingat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Sebab mereka harus kamu robohkan, tapi kamu tidak mendengarkan firmanku, maka kamu berbuat demikian. Kita jangan ketinggalan di ayat pertama, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim. Dan itu ada sama memberitakan, yaitu pertama malaikat Tuhan sendiri, dia itu mewakili Tuhan. Di saat Yosua ingin menyerang kota Yeriko itu, malaikat Tuhan tuh menampakkan diri. Itu adalah Roh Kudus. Dari sini mencatatkan malaikat Tuhan tuh menampakkan diri. Itu sebenarnya dari Gilgal ke Bokhim. Gilgal kita tahu, Bokhim kita tidak tahu di mana. Bokhim adalah unknown place, kita tahu tempat mana. Gilgal kita tahu tempatnya di mana. Gilgal adalah suatu tempat di mana Yosua terus mencari Tuhan dan Tuhan bertemu dengannya. Di situ tempat yang dia tetap memuji Tuhan dan pelayanan itu, dan selalu kembali ke Gilgal. Malaikat Tuhan tuh menampakkan diri dari Gilgal sampai ke suatu tempat yang tidak tahu. Jadi sebenarnya Gilgal tuh sudah dihilangkan karena mereka tidak akan berkumpul di Gilgal. Gilgal sudah tidak baik lagi. Mereka tidak memuliakan Tuhan lagi. Maka Tuhan datang tuh mencari mereka.
sampai ke tempat itu. Dan ibaratnya bangsa Israel itu berkumpul di sana. Itu tempat yang bukan tempat untuk memuji Tuhan. Jadi saat suatu tempat tempat yang orang pilih. Dan tempat ini kita tidak tahu di mana. Kita tidak tahu Bohim itu di mana. Yaitu Bohim ini artinya ada menangis. Jadi mereka di tempat itu sangat susah untuk melalui waktu ya. Mereka berkumpul di sana bukannya mencari Tuhan. Tapi sekarang Tuhan datang mencari mereka dan berbicara dengan mereka. Kenapa bisa begini? Dan nanti saya akan menjawab pertanyaan ini. Ayat ketiga lagi, aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah mereka itu pergi mengucapkan firman itu dan seluruh bangsa menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bohim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Dan di tempat itu mereka mempersembahkan korban. Dan tempat itu menjadikan namai menangis ya dengan keras. Kamu tidak mendengarkan saya? Dan kita tidak memusnahkan mereka dan membuat perjanji sama mereka dan tidak mengusir mereka keluar. Jadi mereka tuh melayani mereka menjadi jeratmu. Dari situ bangsa itu menangis dengan keras dan di tempat itu mempersembahkan korban. Jadi sini beritakan dari keadaan itu begini, yaitu generasi yang menangis, generasi yang meninggalkan Tuhan. Dan kita melihat itu tema kedua, dari tema bagian 2 ayat 6 sampai 10. Yaitu generasi yang meninggalkan Tuhan dan generasi yang Yosua sudah mati dan generasi yang muda bangkit. Ayat ke-6 berkata dengan begini. Setelah Yosua memberikan mereka kepada bangsa daerah masing-masing. Di saat Yosua masih hidup dan penatua masih hidup, mereka masih tetap melayani Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing dalam pusaka itu pergi. Dan Yosua bin Nun pada zaman tua-tua itu, dan yang telah segenap tahun buatannya, dan matilah Yosua 110 tahun, dia dikuburkan di dalam pusakanya. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun buatannya dilakukannya bagi orang Israel. Yaitu itu generasi angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tidak Tuhan adalah Tuhan melakukan sesuatu bagi orang Israel. Anak-anakku, kita tidak ingin menjadi angkatan lain. Pasti akan dalam kesulitan, tidak ada pengharapan. Di dalam wabah penyakit ini kita tidak jadi angkatan lain. Kenapa jadi angkatan lain? Karena ada angkatan lain tidak mengenal Tuhan, tidak tahu Tuhan melakukan sesuatu bagi bangsa Israel.
Jadi mulai dari hakim-hakim sampai akhir itu di akhir ya gitu juga sama karena angkatan lain bukan milik Tuhan, bukan milik Tuhan. Yahweh tidak tahu Yahweh adalah Tuhan. Tadi kita membaca 10 perintah Tuhan. Bisa dalam ayat pertama itu 1:3 itu sudah memberi mengikatan dari 10 perintah Tuhan. Tuhan memberikan membuat perjanjian mereka dari kejadian sampai membimbing mereka sampai di zaman hakim-hakim. Mereka tidak tahu ada Tuhan, tidak tahu namanya Tuhan, tidak memujinya, tidak mengikutinya. Dan mereka tuh melayani tuh Tuhan setan. Dan kita sini kembali sampai di sini. Mereka mungkin di Bokhim mereka tuh mempersembahkan Allah lain. Mereka Tuhan mulai dari Gilgal sampai ke Bokhim menampakkan diri. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal. Dan Tuhan di sana dengan tegas berkata, maka situ berkata malaikat Tuhan, maka mereka di situ menangis. Maka di situ mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi mereka apakah meninggalkan Allah lain atau kembali kepada Tuhan? Tidak. Mereka memang ada memuji Tuhan, memberi persembahan, tapi masih tetap menyembah Allah lain. Sebenarnya sangat menderita, sangat sedih. Dan mereka ada generasi lain. Saudara-saudara, hari ini juga Tuhan memberitahukan bagi kita, jangan menjadi generasi lain yang tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberkati kita. Kalau kata kita generasi kita yang tidak baik. Jika saya tidak di sini, staf-staf yang lain akan di sini akan bangkit membimbing. Dan jika kalian juga akan terus mengalami kebersamaan Tuhan, kalian mungkin bisa. Jika kami semua tidak di sini, generasi kita yang sudah akan begini, apakah akan menjadi generasi lain? Jadi kita di sini mesti baik-baik membimbing, membantu apa yang Tuhan berikan pada kita. Ayat 11 sampai 15. Di hadapan musuh bangsa yang tidak bisa bertahan. Saya lebih memakai ini. Karena Tuhan berkata kepada Yosua, tidak ada seorang pun yang bisa bertegap di hadapanmu. Saat mereka meninggalkan Tuhan, tidak mengikuti Tuhan, maka akan berbalik. Bangsa Israel tidak bisa berdiri tegak di hadapan musuhnya. Tapi sekarang kita di sini juga sama. Karena Tuhan memberikan kita banyak kemuliaan, tapi jika kita tidak mengikuti Tuhan, kita di hadapan musuh kita tidak dapat berdiri tegak. Ini ada ayat 11 sampai ayat 15. Saya memakai ayat 14. Itu dari 11 sampai 13, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal dan Ashtoret.
Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada semua dari musuh-musuhnya, sampai mereka tuh di hadapan musuhnya tidak bisa berdiri tegak. Tidak bisa. No longer tidak bisa berdiri tegak. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka sampai di manapun Tuhan memberikan satu bencana kepada menyerang mereka. Mereka itu sangat sulit dalam kesulitan. Jadi kita juga mesti introspeksi diri. Dalam wabah penyakit ini, keadaan kamu tuh bagaimana? Dalam keadaan perekonomian sulit ini, keadaan kamu bagaimana? Keadaan perekonomian kamu tuh bagaimana? Saudara-saudara semua, kita jangan sangat. Jadi kita saat ini kita sangat sulit. Kita sini sampai ke waktu yang sangat sulit. Tidak berdaya karena keadaan begini. Ini ada pikiran yang sangat jernih. Karena keadaan sangat begini, maka begini. Tapi kepercayaan kita ini, kebersamaan Tuhan itu di mana? Tidak menyerangan kebersamaan Tuhan itu di kita di sini, Tuhan akan melindungi kita. Kenapa kita tidak ada perlindungan dari Tuhan? Karena mungkin perlindungan Tuhan separuh-paruh seperti bahasa Efraim, seperti suku yang lain, selalu juga gagal. Di dalam kesulitan ini, ya mungkin akan seperti Yahuda. Ya, dalam kesulitan ini kemungkinan ada 90% ada keberhasilan. Kenapa? Kenapa tidak boleh begini? Jangan terlalu semua permasalahan dikembalikan kepada keadaan. Kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Apakah kamu sudah mengikuti Tuhan? Apakah kamu di hadapan musuh kamu bisa berdiri dengan tegap? Bukan hanya keadaan sekelilingmu, Tuhan yang lebih penting. Yang terakhir ayat 16 sampai 23. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Itu ada hakim-hakim yang bangkit dan kembali kepada mereka. Di dalam saya bagi tema itu dari tema yang kejahatan ada di dalam hakim-hakim, dan mereka mendapatkan keselamatan sesudah hakim-hakim berlalu dan hakim lewat, maka mereka melakukan semua lebih jahat lagi. Jadi perumpamaan dulu mereka menyembah berhala 5 macam ya, dan mengalami kesulitan, dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim menolong mereka. Dan untuk sementara mereka mendengarkan kata-kata dari hakim-hakim itu sebenarnya sih tidak mendengar dengan serius ya, dengarnya tidak serius. Dan hakim-hakim mati berlalu, dan mereka tuh berbalik lagi, dan rumahnya tuh akan menyembagi 10 berhala. Dan lebih jelas lagi dari berhala itu, mereka lupa kepada Tuhan. Yaitu di zamannya hakim-hakim kadang itu. Generasi itu begitu. Sebenarnya generasi kita ini juga sama. Dan mereka akhir bertanya, kenapa Tuhan perjanjian pada Joshua itu tidak dengan 100% berhasil? Ayat 22 dan 23.
supaya dengan perantara bangsa-bangsa aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Demikian Tuhan membiarkan bangsa Israel tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkan ke dalam tangan Yosua. Jadi bangsa Israel tidak mendapatkan semua perjanjian yang Tuhan berikan, perjanjian tanah. Tuhan tidak seluruhnya menyerahkan pada mereka. Karena Tuhan tahu mereka tidak mendengar dan tidak mengikuti. Mereka tidak mendengar. Di saat Yosua tidak di sana, dia mengikuti Yosua, penutua mengikuti Yosua, dia di situ dan menjadi bohim, generasi bohim. Itu generasi lain, yaitu menjadi di hadapan musuh generasi yang tidak bisa bertahan, generasi yang jahat. Saudara-saudara semua, sampai di akhir tahun ini, awal tahun akan mulai. Saya memang buat video klip mengikuti Tuhan ada 40 versi. Kalian melihat berapa versi? Kalian mengikuti Tuhan berapa banyak? Dan saya dengan begini percaya, jika kamu mengikuti Tuhan, kamu akan diberkati. Jika engkau tidak mengenal Tuhan, hari-harimu akan seperti bohim. Hatimu tidak mengenal Tuhan. Di saat begini, di dalam musuhmu kamu tidak bisa berdiri dengan tegak. Dia menghadapi banyak serangan. Tuhan ingin hatimu. Kita jangan menjadi orang yang melakukan satu kejahatan, generasi yang jahat. Sebenarnya itu kejahatan lebih banyak, lebih brutal. Orang galak lebih galak, menghapus itu lebih hebat. Virus penyakit lebih berubah lagi, lebih jahat. Bagaimana kita mengikuti Tuhan? Jangan menjadi generasi yang meninggalkan Tuhan. Tuhan akan melindungimu. Di awal tahun akan mulai, kita mesti memeluk kebersamaan dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Berkat Tuhan akan mengejarmu. Jangan menjadi bencana mengejarmu. Jika kamu mengikuti Tuhan, berkat akan mengikutimu. Memohon Tuhan memberkatimu. Yesus, kami undangmu. Mari saudara-saudara kita bersama bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan, kita bersama tuh berdoa. Tuhan, kita tidak ingin bukannya menjadi generasi yang mengikuti, tidak mengikuti menjadi generasi bawah, tapi kami tetap ingin mengikutimu, mengandalkanmu, generasi yang mengandalkanmu, bukannya mengandalkan di sini, tapi mengandalkan dunia ini, tapi kami mengandalkanmu. Haleluya. Memohon pada Tuhan, Tuhan membantu kami di dalam dunia ini. Banyak suara kami mengandalkan orang, tapi mengandalkan kereta dan memegangkan kuda. Kami lebih mengandalkanmu.
Dan kami memuji-Mu. Tuhan, Kau satu-satunya
Dan Tuhan, hatiku tetap selalu memuji-Mu. Tuhan, Engkau satu-satunya. Tuhan, Engkaulah Tuhan satu-satunya bagi kami. Tuhan, Engkaulah Tuhan satu-satunya bagi kami. Kami tetap mengandalkan-Mu. Kami memuji-Mu. Kamu ada seluruhnya. Pagi ini kami di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami berkata, Kamu ada Tuhan yang satu-satunya bagi kami. Kami datang dalam hati, tata di dalam hati kami. Engkau adalah hadir dalam tata hati kami. Kau Tuhan, kami mengundang-Mu. Terima kasih membimbing kami sampai di gereja ini mengenal-Mu. Kami sudah melewati itu gunung tinggi dan lembah. Kami meninggalkan tempat yang sulit. Dan sampai hari ini Engkau memberi kepada kami. Dan Tuhan, di saat kami mengikuti-Mu, kami mendapatkan, kami berkata kami tidak bisa mengikuti dan tunggu sebentar dan tidak bisa mengikutinya. Dan Tuhan, mata kami, kita melihat semua yang sekeliling kita. Hati kita mengikuti di dunia ini. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, memohon Engkau mengoreksi hati kami. Malaikat Tuhan, dari Gilgal ke Bochim. Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim. Dia mencari tempat untuk kita memuji Tuhan. Sampai suatu kesulitan, kita dalam kesulitan, di dalam keadaan sulit itu, hati kita sampai di Bochim. Jadi kita sampai ke City. Dan pagi ini malaikat Tuhan dari Gilgal ke Bochim. Kita di hadapan Tuhan. Kita koreksi diri kita sendiri di dalam kesulitan, dalam kesusahan hati kita. Kita kembali kepada musik dan kepada keadaan, kepada sekeliling kita, dan hati kita apa kembali pada Tuhan. Tidak bisa berdaya. Kita secara tidak meninggalkan. Kita di hadapan Tuhan mengoreksi diri sendiri, saudara-saudara semua, dan saudara-saudara yang di online. Kita bersama tuh menunjukkan, dan kita bersama berdoa. Kita kembali ke Gilgal. Roh Kudus, memohon-Mu memberitahu pada kita di dalam keadaan ini. Kita kapa sama Tuhan, kita sangat dekat dengannya. Di tempat itu kita dengan sepenuh hati memuji Tuhan. Dan di tempat itu kita mengenal bagaimana Tuhan kasihnya pada kita, memberikan kasihnya pada kita dan menyelamatkan kita. Di tempat itu kita lebih dalam lagi mengaku dosa, lebih dalam melihat. Itu adalah tempat Gilgal kita. Saudara-saudara, kita bersama, kita mendoa, memohon Roh Kudus mengembalikan kita sebagai Gilgal, kembali ke batu, sampai tempat kita dekat dengan Tuhan. Kita mengenang tempat itu. Di tempat itu kita besar mengalami dengan Tuhan. Di tempat itu kita tidak ingin meninggalkan tempat itu. Kembali tempat itu, renungkan Gilgal
menang kembali di situ. Kita mengalami perlindungan Tuhan, pemberian dari berkat Tuhan, penglihatan Tuhan, dan mengalami kasih karunia, dan mengalami semuanya. Dari tempat itu kita akan kembali dan kembali sekali lagi lebih dekat lagi kepada Tuhan, sekali lagi mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Syukurlah Bapa, syukurlah Bapa, syukurlah Bapa. Itu adalah tempat yang nyata, itu adalah ruang yang nyata. Tuhan dengan nyata menyatakan diri pada kita. Tuhan dengan nyata melindungi kita, memberkati kita, memberikan damai kepada kita. Tuhan, saya kasih bantu kami sebagai saya kembali ikuti menu di dalam bersamamu. Tuhan bantu kami sampai kita kembali mengikutimu, ada hubungan yang baik dengan sukacita. Tuhan, dengan Engkau datang membantu kami, di saat kami melihat dunia, mulai melihat dunia. Kita mengejar semuanya. Jika kita tidak di hadapan Tuhan memilih, kami mengakui kami menjauh darimu. Kami menjauh darimu. Kami sampai suatu tempat, di saat Engkau datang mencari kami, di satu tempat, dan bagi satu yang lemah, di satu tempat, Engkau ampuni kami, ampuni kami tidak ada kekuatan kembali. Kami kembali adalah sangat terpaksa. Kami terhadapmu tidak ada satu hati yang baik. Engkau bantu, Engkau ampuni kami. Karena kami memujimu. Dari dalam firman berkata, semuanya kembali kepada Tuhan, dan mereka tidak tahu Tuhan, dan tidak tahu Tuhan telah melakukan banyak perkara pada bangsa Israel. Saudara-saudara dalam online dan stop di dalam generasi ini, generasi lain, kita adalah generasi kita apa tidak melihat generasi kita tidak tahu Tuhan. Generasi kita di dalam pemberontakan dalam ini generasi kita ini berkata itu Tuhan adalah Tuhan ayah dan ibu saya. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita mesti membimbing generasi kita ini. Kita sebagai orang tua, kita memberikan dia setiap memberikan itu dalam law. Kita mendapatkan generasi kita lagi yang kita berdoa memohon Tuhan membantu kita.
saudara-saudara semua. Dan juga doa kita semua tuh kita angkat tangan kita berdoa untuk generasi kita ini. Generasi kita ada generasi yang milik Tuhan. Untuk generasi pemuda ini diserahkan pada tangan Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan, untuk belajar pelayanan bagi anak-anak tidak milik Tuhan, memuji Tuhan kita, bukan yang menjadi tidak hanya mengikuti dunia ini dan kita keadaan ini. Kan Tuhan kau bersama dengan generasi kami ini, bukan anak cucu kami ini, anak kami juga leader anggota saya kami. Tuhan membantu kami, bantu dalam muda dan juga memujimu untuk generasi yang baru ini, untuk dalam pemuda punah ini, dan kembali serahkan dari tangan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan yang saya kasih, Tuhan mohon bantu kami, membantu saya menjadi orang tua di dalam keadaan ini, menjadi orang satu ibu, untuk membimbing mereka menjadi yang tidak memberikan pada mereka, tapi tidak melihat itu dalam keadaan mereka. Tuhan, Engkau membantu kami, Engkau memberikan generasi pada kami. Tuhan, Engkau bantu kami, hatimu berikan pada mereka, dan bisa datang dalam keadaan kehidupan mereka. Mengikuti Tuhan adalah hal yang sangat baik. Tuhan akan membantu berikan kekuatan, beri satu kekuatan medis bagi orang tua. Kita melihat satu keadaan ini, kita memberitakan hati, memberikan hati yang mengasihi Tuhan, memberikan hati yang mengharapkan pada Tuhan. Membantu kami, Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara-saudara yang di online, dan kita semua dalam keadaan sangat besar ini dan di dalam muda, di dalam pemberontakan ini dan goncangan ini. Apakah kalian menangis sangat bersusah di dalam serangan musuh? Engkau tidak bisa berdiri dengan tegak. Kita mesti introspeksi diri, apakah kita begini? Kita mengikuti Tuhan berapa banyak? Apakah kita mengikuti generasi ini? Generasi ini kita berjalan lebih galak.
menyembah lebih banyak lagi, ya ingin lebih banyak lagi. Apa yang kamu kejar? Uang, kesehatan, perkawinan, update dari handphone atau update dari komputer, dan juga ke pendidikan yang lebih tinggi, dan juga dalam yang 10 perintah Tuhan ayat pertama dan kedua. Jangan di hadapanku ada Allah yang lain. Yang memberikan untuk berkat adalah Tuhan Allah. Ayat 10 perintah Tuhan yang kedua berkata pada kita, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Mengikuti perjanjian firman, perjanjiannya, dan menjadi Tuhan akan menjaga perjanjiannya sampai beribu generasi yang meninggalkannya, mengikuti Allah yang lain, yang melakukan kejahatan, mengikuti Baal. Seperti yang tadi saya katakan, adalah Baal. Tuhan akan mengejar dosamu sampai 3-4 keturunan. Kamu di hadapan Tuhan, Tuhan terhadapmu. Adalah Tuhan yang matahari yang adil, atau api yang menyala. Apakah di dalam bawah kehadiran matahari, atau di dalam api yang menyala-nyala di dalam di bawah serangan musuh ini, engkau keluar seperti semacam yang menari-nari seperti dari emas, dan seperti bohim dalam penangis ini. Mari kita pejamkan mata, memohon Tuhan menyinari kita dalam keadaan kita ini. Apakah ini kita mengikuti Tuhan, mengikuti dunia ini, mengikuti berhala? Yang kamu kerja selama ini adalah apa? Tuhan sendiri? Apa yang sebagai barang lain? Allah Bapa, Engkau ampuni kami. Kami memang lemah. Kami masih seperti dalam barat dan juga timur, tidak bisa mengusir semua musuh kita. Kita dalam keadaan ketakutan. Kita tinggal di dalam tempat tidak aman. Kami tidak mengenalmu. Engkau bantu kami Tuhan, Engkau bangkitkan kami, tingkatkan kami. Bukan saya hanya sebagai Efraim ada kebersamaan dengan kami, juga seperti suku Yahuda,
dipakai dengan olehmu. Semua orang yang tinggi, orang raksasa bunuh semua. Orang jarinya dipotong ke bawah, semua jari kakinya dipotong di bawah. Tidak seorang musuh kan berdaya berdiri di hadapan kami. Roh Kudus, Engkau berkata kepada kami, urapi hati kami supaya kami menjadi orang yang mengikutimu. Saya mengundang saudara yang di online. Saya di tempat yang kamu tinggi, ya kamu bangkit jalan 12 langkah, buta satu lingkaran, ibaratnya sedia mengikuti Tuhan. 12 langkah itu suatu kekuatanmu, ya kekuatannya mengikutimu. Engkau dalam hati kamu berhitung dalam satu lingkaran 12 langkah. Allah Bapa, kami setiap orang memegangkan hati kami, memegangkan kekuatan kami dengan pikiran kami mengikutimu. Mengasihimu, melayanimu, dan juga mengasihi orang. Tuhan, kami bersedia menjaga satu perintahmu, mendengarkanmu. Tuhan, Engkau tahu hati kami mau dengarkan firman-Mu. Saudara-saudara semua, kita di hadapan Tuhan, kita jalan lagi 12 langkah. Kita bersedia dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga mengikutinya dan mendengarkan firman-Nya. Allah Bapa, Engkau melihat kami begini bersedia mengikutimu. Saya dalam pendek 12 langkah, tapi kami bersedia mengikutimu. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Jika kami tidak bisa melakukannya, Engkau bantu kami. Kami yang mau mengikutimu, bukan hanya Yahuda di 90%. Kami mau 10%, tapi itu 200 berkelimpahan, double. Karena kita ada keselamatan dari Kristus. Kami ini Roh Kudus dan firman-Mu menulis dalam hati kami. Dan ada Roh Kudus setiap waktu dalam pertolongan kami, biarpun dalam keadaan apapun. Kami juga mau mengikutimu. Ini ada hati kami. Ini aja kami persembahkan, melayanimu, memujimu, mengikutimu. Tuhan, Engkau bantu kami. Berarti untuk perjanjian di dalam-Mu lebih tebal-tebal lagi, berkati kami. Berkati dari kasih-Mu setiap kami ini. Berkati kami, apa yang kami tinggal, keluarga kami, semuanya, dan juga hamba Engkau juga jaga hamba kami, semua yang menjadi milik kami semua Engkau juga jaga. Lepaskan kami dari serangan wabah penyakit ini, supaya perekonomian kami itu tetap bisa berdiri. Biarkan keluarga kami supaya bisa mengalami keadaan ini. Juga perusahaan kami dan pekerjaan kami juga bisa tetap berdiri dengan tegap. Juga supaya pemerintah kami, pemerintah dan semua bisa tetap dengan ada damai. Tuhan, pakai kami, berkati kami. Dalam Tuhan Yesus berdoa. Amin. Haleluya.
Lebih kepada saya sendiri, saudara-saudara semua, saya akan mengikuti Tuhan. Saya pasti banyak, kalian pasti berkat. Sampai jumpa besok.